ini Tuhan, kami perlu urapan-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi kami, WLC pemain musik ya Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan pujian. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh merayakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami semua pulang membawa berkat sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sambutan dari panitia Natal. Waktu dan tempat dipersilakan kepada jabatan kata dari panitia Natal. Shalom, selamat sore menjelang malam. Atas nama panitia Natal GBPS Brebes, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada perayaan Natal tahun 2024 ini. Marilah kita bersama-sama merasakan suasana sukacita surga dalam hati kita. Tema perayaan Natal kita pada hari ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi tema tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini mengajak kita merenungkan makna Natal yang sejati, yaitu perjalanan iman kita menuju kedatangan Kristus yang lahir di Bethlehem. Natal bukan hanya sekedar perayaan lahirnya Yesus, tetapi juga panggilan untuk kita untuk mengalami dan mengikuti jejak Yesus. Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari seperti para gembala yang menyambut kelahiran Kristus dengan penuh sukacita. Kita pun diajak untuk menyambut kehadiran Yesus dalam kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Marilah kita jadikan momen Natal ini sebagai kesempatan untuk memperbarui komitmen kita untuk membawa kasih Kristus kepada sesama dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan serta semangat baru untuk mengikuti Kristus seumur hidup kita. Marilah kita buka perayaan Natal ini dengan doa dan pujian yang memuliakan nama Tuhan. Semoga setiap bagian dari ibadah perayaan Natal ini menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mohon maaf atas jika ada kekurangan dalam acara ibadah perayaan Natal GBPS Brebes. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Mari kita puji namanya.
Iliana mewakili kaum perempuan. Lilin yang ketujuh, Saudari Christine mewakili youth. Lilin yang kedelapan, Elda mewakili sekolah minggu. Lilin yang kesembilan, Ibu Pendeta Eva dari GPDI Brebes. Lilin yang ke-10, Bapak Hamdosin untuk maju ke depan. Lilin yang ke-11, Ibu Hetty mewakili lansia. Lilin yang ke-12, Bapak Petrusian mewakili lansia pria. Ibu Hetty silakan. Lilinnya bisa diserahkan.
bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Kami sudah memuliakan Engkau. Mari Engkau pegang hati kami, pikiran kami, hidup kami yang ada dalam gedung ini maupun di luar. Tuhan memberkati, mengurapi kami semua Bapa, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, agar hidup kami oleh memuliakan nama Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang terpenting. Kehadiran Roh Kudus itu yang terpenting. Seperti Roh Kudus hadir saat Maria menerima tugas mengandung di dalam tubuhnya, di dalam rahimnya, yaitu benih ilahi. Roh Kudus turun dan terjadi perubahan luar biasa kehidupan Maria. Malam hari ini juga kami percaya semua kami yang ada, kami akan mengalami perubahan luar biasa. Lewat Roh Kudus turun atas kami. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami muliakan Tuhan Yesus. Semua kami yang ada, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam tekanan diberi kemenangan oleh Tuhan. Di dalam ketidakberdayaan Tuhan berikan kekuatan baru. Semua kami yang ada, kami diberi Tuhan kepastian hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi ada satu harapan yang kami terima Bapak, bahwa juru selamat telah lahir di tengah dunia ini. Bahkan Tuhan Engkau sudah menggembalakan hidup kami sebagai gembala yang baik, sehingga kami di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib sekarang ini sampai selamanya. Hamba-Ku berdoa untuk jemaat Tuhan dan hamba Tuhan semua yang memimpin ibadah hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Yang mau siap dengan firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Itu yang berkata Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada Pastor Denny Jenia dengan Ibu Grace, mengucap syukur atas undangan itu. Waktu saya diberitahukan oleh Pastor teman beliau mengatakan, Ibu Deborah bisa datang melayani di Brebes. Di mana? Di Brebes katanya. Saya langsung mengatakan, oh iya siap. Saya belum mempertimbangkan di mana Brebes itu. Saya belum mempertimbangkan di mana jalannya, tapi saya sudah terima tugas ini. Mengapa saudara? Karena Tuhan Yesus kita baik. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Karena itu sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan saudara. Kalau saudara tahu saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Umur 12 tahun saya divonis dokter langsung mati ya, karena kelainan jantung saya membengkak. Tetapi oleh kemurahan Tuhan saya disembuhkan oleh Tuhan. Obat-obatan dokter itu tidak bisa menyembuhkan saya, tapi kuasa darah Yesus menyembuhkan saya. Amin. Juru selamat kita pasti semua Bapak Ibu sudah mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang percaya, bahkan keluarga-keluarga Kristen yang hidup putus asa saudara. Di tengah-tengah merayakan Natal, bahkan mendekati Desember kemarin, Bapak Ibu lihat di televisi, ya berita-berita kita lihat banyak orang putus asa karena memang dunia dalam keadaan tidak baik saja. Dunia tidak menjanjikan kepastian, hanya Yesus. Dan itu sangat adanya pujian ini, karena saya berterima kasih kepada Tuhan bisa di sini.
sudah dibacakan oleh Bapak Panitia ya. Saya diberikan tema PGI tahun ini ya Bapak Ibu sekalian. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Dari firman Tuhan yang kita akan baca malam hari ini saudara, kita baca di dalam Lukas pasal 2. Kita akan baca Lukas pasal 2 sesuai tema. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 2 kita akan membaca di sini dari pasal yang kedua ayatnya yang pertama dulu ya. Kemudian kita lompat dari 8 dan selanjutnya sampai ayat 15. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea, Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya baca selanjutnya pasal yang kedua ayat 8-14 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saya akan baca selanjutnya lagi pasal 2 ayat 15-18. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Ini pembacaan, saya meramunya, saya merangkumnya. Ada 5 hal di sini, bahkan 6 ya. Yaitu 1 tentang Tuhan, kedua malaikat, yang ketiga manusia, yang keempat alam semesta, yang kelima peristiwa. Tuhan adalah inti berita hari ini, saudara. Tuhan Yesus adalah inti berita. Dan kita melihat tadi ada sekelompok gembala-gembala. Saudara tahu profesi gembala-gembala itu adalah profesi, ya dikatakan tadi mereka ada di satu daerah. Di daerah itu ada gembala-gembala. Ini bicara tentang teritori, ya. Teritori Brebes ini ada di dalam pemantauan Tuhan. Amin. Nah, saat itu sementara mereka gembala-gembala ada di padang dengan profesi mereka yang mungkin hina dibandingkan dengan profesi lain, saudara. Tetapi apa yang terjadi?
tolong tangannya jangan di HP. Saya jawab dia, saya jawab anak saya sedang menerima inspirasi Roh Kudus. Sementara ibadah berjalan, Roh Kudus berbicara. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah Maha Guru kita. Dan memang benar kalau kita ibadah, kita harus waspada pegang HP kita supaya fokus kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita buka HP, buka saja hanya ada Alkitabnya, hanya ada firman Tuhan saja, supaya kita fokus terima berkat dari Tuhan. Amin. Saya berdoa sama saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan memanggil saya usia 7 tahun. Saya sudah menjadi kedua sahabat kids, dibina oleh oma saya, nenek saya, ketika beliau umur 100 tahun. Saya di situ mulai belajar untuk membaca kitab, dan saya lihat nenek saya kalau berdoa lama sekali. Dia berdoa, mulutnya kumat kami. Saya tanya apa yang didoakan, dia katakan dia mendoakan semua orang, mendoakan semua hal. Dan akhirnya saya bertumbuh sampai usia 17 tahun sampai membentuk tim doa Sekuat Bangsa. Dan tim doa Sekuat Bangsa ini merupakan fondasi dari pergerakan doa di Indonesia. Ada jaringan doa nasional seluruh Indonesia. Ada pembangunan bukit-bukit doa, saudara. Karena ada orang yang menerima pesan Roh Kudus, kemudian disampaikan kepada dunia, dan dunia taat kepada Tuhan. Dan demikian juga, saudara, saya melihat di sini bagaimana di sini saya meranum firman Tuhan ini dalam satu kesimpulan. Ya, saya melihat di sini bahwa di dalam cerita ini ada Tuhan, ya, ada malaikat, ada manusia, ya, ada alam semesta, ada peristiwa. Tuhan inti berita, kemudian malaikat pembawa berita, manusia menerima berita, ya, alam semesta memimpin, menuntun, ya. Di mana itu alam semesta berperan? Yaitu bintang-bintang, ya, bintang timur, ya, bintang timur. Jadi ketika gembala-gembala ini didatangi oleh malaikat Tuhan, sini katakan terjadi sebuah peristiwa. Peristiwanya apa, saudara? Pada hari ini sesungguhnya telah lahir juru selamat, Yesus Kristus di Korban. Amin. Yesus Tuhan. Itu inti berita, itu peristiwa inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia. Mengapa disebut inkarnasi? Karena Yesus Kristus tidak lahir atau bukan dari janin Yusuf, tetapi dari Roh Kudus. Haleluya. Tadi ada Oma pendoa syafaat, ya. Saya percaya seorang umat Tuhan pasti jadi pendoa syafaat yang akan mendengar suara Tuhan bicara. Saudara tahu peristiwa Mei 98, 13 tahun belum kejadian, filmnya sudah diperlihatkan Tuhan kepada Deborah. 13 tahun. Dan 13 tahun itu saya punya kesempatan waktu memberitahukan kepada teman-teman anak Tuhan. Karena peristiwa itu ada 3 hal terjadi. Apa sebabnya terjadi? Akibatnya apa? Dan solusinya apa? Sebabnya adalah di mana Indonesia dimasuki oleh spirit sadisme, ya, karena beribadah kepada Tuhan. Nah, seperti gembala-gembala ini tinggal ibadah, saudara, menjaga kawanan domba dari ancaman musuh, yaitu binatang-binatang yang lainnya, supaya ternak mereka jangan dimakan, saudara. Nah, sekarang sebagai orang percaya, kita juga sebagai penjaga bangsa kita, saudara, kita diberi Tuhan tugas. Bukan cuma Maria Yusuf mendapat tugas, tapi kita semua yang ada malam hari ini. Pada waktu saya dapat tugas dari Tuhan, satu hal, saudara, saya merasa bagaimana sikap Maria ketika dapat pesan Tuhan, kandungan dari Roh Kudus, tapi cemoohan dari mana-mana. Masa sih kandungan Maria dari Roh Kudus? Masa sih belum menikah sudah hamil? Itu dia terima. Saya waktu itu karena 13 tahun belum terjadi kejadian Mei 98. Orang bilang, ya Deborah itu sesat. Itu buktinya belum ada. 1 tahun mereka tunggu belum ada. 2 tahun, 5 tahun mereka lebih lagi. 10 tahun mereka bilang, wah tidak betul ini Deborah. Tapi ketika tahun 96 Tuhan bicara kepada saya, Deborah seperti sampaikan kepada Presiden Soeharto, ini yang segera terjadi di bangsamu. Dan sampaikan kepada gereja cepat bersatu, karena akibatnya akan terjadi kerusuhan. Solusinya adalah meningkatkan doa skala nasional. Amin. Amin. Tahun 85 itu perlihatan, ya. Tahun 85 diperlihatkan. Ini yang dilihat oleh gembala-gembala saat itu. Mereka lihat malaikat
beberapa hal tadi, yaitu Tuhan inti berita, kemudian malaikat pembawa berita, manusia penerima berita. Berita itu apa? Maria mendapat tugas untuk menjalankan proses inkarnasi Tuhan jadi manusia. Risikonya apa? Dipermalukan karena belum menikah sudah hamil. Yusuf juga mendapat tekanan, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, alam semesta mendukung perintah Tuhan kepada manusia yang menjalankan perintah Tuhan. Alam semesta mendukung, datanglah bintang. Bintang itu datang dari timur. Siapa bintang itu dan apa yang melakukan bintang itu alam semesta, yaitu menuntun para majus-majus, orang-orang kaya, orang-orang diberkati Tuhan, datang menghormati Tuhan Yesus karena mereka tahu hidup lebih berarti daripada kekayaan untuk meninggikan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jadi hidup ini ternyata ada peristiwa yang terjadi. Peristiwa kelahiran Yerusalem tidak seperti semena-mena terjadi. Dan ada orang yang menerima pewahyuan, ada orang yang menerima inspirasi, ada orang yang menerima perintah Tuhan, dan itu dibawakan oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan adalah makhluk supranatural yang diciptakan oleh Tuhan sebagai pelaksana. Diperintah-perintah ini malaikat. Diperintah Bapak Ibu, umat tadi yang menyanyi ya. Kalau sakit ada malaikat Tuhan datang melindungi, bukan ya, melindungi. Katakan malaikat Tuhan berdoa, nama Yesus menyembuhkanmu. Bapak Ibu mungkin dalam engkau menjalankan bisnismu bangkrut atau bisnismu menurun, ada datang Roh Kudus akan berbisik, kuatkan hatimu. Tuhan menyertaimu, ada Immanuel, amin. Pernah mengalami itu, sementara lagi dapur tidak ngepul, ya. Tanaman mungkin tidak berhasil karena musim berubah-ubah. Saudara kuat takut, tapi tiba-tiba ada harapan dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pengharapan, ada nama Yesus yang akan menolongmu, amin. Ketika Bapak Ibu berdoa seperti itu terjadi. Nah, ini tugas Maria dan Yusuf. Tugas orang-orang Majus apa saudara? Yaitu supaya misi penyelamatan Tuhan Yesus di dunia ini tersebar luas seluruh dunia dibutuhkan. Firman Tuhan berkata di mana Bapak Pendeta ayatnya? Persembahkanlah hartamu sebagai apa? Jadi persembahkan hati dan harta kita untuk apa? Menyebarkan kerajaan surga di bumi supaya bumi boleh mengenal surga dan surga akan berespon di kehidupanmu. Surga berpihak padamu, surga akan melindungimu, surga akan turun memberikan intervensi, membela engkau di dalam segala perjuangan hidup. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nah ini saya melihat sekarang malaikat bertugas apa perintah? Tugas manusia pasang telinga. Nah gembala-gembala ini mereka saudara tinggal di padang. Ini zona tidak nyaman saudara, tidak nyaman sekali tinggal di padang. Malam hari jaga ini ternak jangan sampai dimakan oleh binatang liar lain. Sementara tidak nyaman, sikap mereka juga dalam keadaan siaga saudara. Orang percaya harus bersikap siaga selalu, amin. Amin. Siaga ini, gembala-gembalanya siaga. Karena mereka dalam keadaan siaga, tidak mati tidur saudara. Tengah malam bangun berdoa, Bapak Ibu, tengah malam menyembah Tuhan. Dan saat itu tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan. Pasti Bapak Ibu yang ada di sini pernah didatangi oleh Tuhan, pernah mendapat perintah Tuhan atau pewahyuan Tuhan atau inspirasi Roh Kudus, sesuatu yang mengejutkan saudara. Tiba-tiba malaikat berdiri, kemuliaan Tuhan menyinari mereka dengan kegelapan di padang ini. Lagi tidak nyaman ini, lagi siaga ini, berjaga-jaga. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus Tuhan akhirnya datang menemui engkau ketika engkau siaga bertemu Tuhan. Amin. Amin. Siaga saudara. Kenyamanan. Saya bilang sama keluarga, ini jangan doa cepat bangun, buang selimut. Jangan waktunya memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu di dalam rumah pernah begitu? Ibu-ibu kasih tahu Bapak, jangan doa ini. Bapak putar selimut, suruh selimut itu buang ya. Karena kedagingan kita itu tidak akan terhubung dengan surga kalau dia ingin membawakan kenyamanan dunia. Tetapi gembala-gembala dan sikon mereka siaga datang mereka Tuhan bawa berita surga dan mereka menerimanya dan kaget, mereka ketakutan. Mereka berkata, jangan takut, sesungguhnya hari ini telah lahir juru selamat bagimu, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota
melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Peristiwa 2000 tahun yang lalu. Sekarang mungkin orang lagi merayakan Natal. Memang Tuhan harus kita rayakan setiap hari, bukan cuma hari Natal. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya bilang juga sama keluarga saya, anak saya, keluar dari rumah, jadikan perjalananmu sebuah perjalanan doa keliling. Tadi kami menunggu jam 12, kami menunggu jam 2 untuk check-in di hotel. Masih ada waktu kan 1 jam lebih. Kami jalan putar doa keliling untuk kota Brebes ini supaya semua jemaat Tuhan diberkati. Amin. Haleluya. Brebes mengalami kemuliaan Tuhan. Katakan Brebes mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami terobosan ilahi. Brebes menjadi kota yang dikasihi Tuhan. Saya dan keluarga saya dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Malam hari saya perlu menekankan sekali lagi, saudara, ada kesimpulannya. Tuhan inti berita, malaikat membawa berita, Maria penerima tugas, Yusuf penanggung jawab berita itu, gembala membawa berita. Orang Majus ini membiayai misi itu sehingga berita sampai ke seluruh dunia, saudara. Kalau Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan, saya percaya ada maksud Tuhan supaya hidupmu memuliakan Kristus. Haleluya, tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya terima kesaksian tadi saya sampai di belakang. Bapak Gembala bercerita bagaimana gereja ini datang, bagaimana ada anak Tuhan yang dengar suara Tuhan, memberitakan dan kemudian jemaat hari ini ada, gereja ini hari ada. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kita semua yang mengambil bagian untuk menyebarluaskan kerajaan surga di bumi, surga akan bersamamu selalu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Artinya ketika engkau dalam keadaan masalah, dalam persoalan, dalam sakit, dalam tekanan, malaikat Tuhan akan diutus datang kepada membela engkau dan melindungi engkau. Saya dan suami dan anak kami melayani ODGJ kurang lebih 30 tahun. Orang dalam gangguan jiwa, pemerintah larang mengatakan orang gila ya. Orang dalam gangguan jiwa, kebanyakan orang narsis juga, saudara. Tapi di dalam kami melayani Tuhan, saya ingat ketika malaikat Tuhan itu datang kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba. Saya ingat itu firman Tuhan. Saya tahu bahwa surga melihat kami. Orang-orang ODGJ itu tidak bilang terima kasih Bu Deborah. Kadang-kala saya harus ditampar juga ya sama mereka. Pernah juga saya hampir kena dikencingin sama mereka. Anak saya sementara tidur pernah dikencingin sama mereka. Namanya orang gila dan orang gangguan jiwa ya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, saya bersyukur suami saya, dia cinta itu jiwa-jiwa. Kotor sekali mereka, saudara. Tapi saya pernah gunting yang gimbal, saudara. Sementara saya gunting muntah, saudara. Karena sudah gimbal, sudah kutuan. Tapi suami saya ambil alih dan dia gunting kepalanya. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Mengapa demikian, saudara? Karena mereka adalah jiwa-jiwa jarahan. Jiwanya sama dengan jiwa presiden kami selamatkan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan PPS Brebes ada tugas dari Tuhan ya. Ada tugas. Tapi ingat, tugas itu engkau tidak jalani sendiri. Ada malaikat Tuhan menyertai engkau. Tugasmu apa? Berdoa supaya Brebes ini benar-benar mengenal Yesus Juru Selamat, dan Brebes ini ditebus. Bahkan saudara dan saya akan ada di dalam pengawalan malaikat Tuhan siang dan malam. Dunia boleh goncang, tapi saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Gembala, saudara, mungkin seperti gembala di padang, tidak nyaman. Oh, dengan tekanan, dengan
Orang pasti dia. Malam hari ini Tuhan kami ada di sini. Kami percaya Kau ada di tengah kami. Kami percaya Kau ada bersama kami. Ada di antara umat-Mu saat ini Tuhan. Mungkin mereka di dalam ketidakpastian, kebingungan, tapi ada berita surga malam. Marilah kita ke Bethlehem. Artinya kami mengingat Yesus Kristus Tuhan telah datang menebus dosa-dosa kami. Bapak Ibu jangan putus asa, kasih tahu anak-anakmu jangan putus asa kalau ada masalah. Cari Tuhan, berdoa. Mungkin musim Natal ada tuntutan model-model baju baru, sepatu baru. Mungkin hal-hal yang lain lagi membuat uang tidak cukup. Mungkin beli sepatu baru, baju baru. Akhirnya anak-anakmu atau keluargamu merasa tersisih dan yang lain. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kuatkan saudara, kuatkan keluargamu di hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang terpenting daripada baju baru. Hati yang baru, batin yang baru, membuat surga akan mendatangi engkau, mendatangi rumahmu. Ada malaikat Tuhan akan diutusnya menopang engkau selama-lamanya sampai Yesus datang kembali kalian kedua, bukan lagi sebagai bayi, tetapi sebagai penyelamat jiwa bagi saya dan saudara. Kali itu mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa semua baik, semua baik, semua baik. Semua baik,
Tuhan. Mari saya dan kita semua pakai berdiri. Kita akan berdoa buat kita dan bangsa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh merayakan hari kelahiran daripada Engkau Tuhan. Hari di mana Tuhan Engkau menunjukkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap umat ciptaan yang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kami bawa negara dan bangsa kami ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah, seluruh aparatur negara yang ada di negara kami ini, dari pusat sampai daerah, Tuhan berikan hati yang jujur kepada Engkau Tuhan, khususnya buat para pemimpin-pemimpin kami, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri yang ada, dan seluruh kegiatan apapun yang menjadi agenda negara bangsa kami ini, itu ditujukan untuk memakmurkan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, kami menyadari di negara kami ini masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau daripada Engkau, keselamatannya daripada Engkau Tuhan. Biar pada kesempatan malam hari kami bawa kota-kota yang ada di negara kami ini, agar boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan, boleh melihat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan pakai para hamba-hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat kota kami yang tercinta ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruh jajaran yang ada di pemerintahan kota Brebes ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami semua, dan berkati seluruh keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan ajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami boleh menyatakan kasih Tuhan melalui sikap hidup kami, dalam perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan tinggi. Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan layanan kami, perkenanan Tuhan ada bagi setiap kami. Tuhan menerima persembahan kami dan boleh menjadi makanan upaya kami di dalam Tuhan. Jadi kami Tuhan, kuduskan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oh
beberapa yang ada di kiri saya. Di depan saya udah tentu banyak sekali. Di kanan saya ada jam dinding yang besar sekali. Tapi kok warnanya coklat semua ya? Apakah isinya sama? Belum tentu gitu ya. Saya ada adik-adik kecil, TK juga ada, SD juga ada, menamakan kuartet kid gitu ya. Tapi rupanya ada satu yang berhalangan. Suara apa itu? Saya panggil adik Michael, adik Aca, adik Matthew. Ada adik Aca, kakak Aca ya? Masa adik ya? Kakak ya? Kelas berapa kak? Kelas 3 SD Pius. Kalau adik Matthew kelas berapa? Kelas 2. Oke. Oh, kok nggak dikasih mic ya? Pengen warna apa? Merah. Kak, minta warna merah kak. Oh, gimana kalau biru aja? Nah, cek. Oh ya, ini lebih besar. Baik, Bapak Ibu, kita kasih semangat dengan tepuk tangan untuk adik-adik kita. memberikan sesuatu kepada Oma karena hari ini hari Ibu.
Kak Frida dan kawan-kawan. Yesus,
ada Ibu Gito, ada Tante Happy, ada Tante Ruth. Satunya siapa ya kalau 5 ya? Kira-kira kalau misalnya saya buat dance kayak Korea tapi yang lansia, ada Ibu Gito, ada Tante Happy, ada Tante Ruth, ada Tante Terlan ya, ada Ibu Sehendro. Sudah pas, nanti tahun depan kita tampilkan. Kita akan ambil 5 lagi, 8 lagi ya. Siapa? Tante ya? Tante boleh ambil. Tante minta tolong diambilin 8 ya Tante. Itu kok lebih besar lagi, tapi kok bonusnya coklat semua ya? Oh gitu. Yang tadi nggak mantep Pak. Ya. Setelah itu Bapak Ibu nanti kita akan rame-rame makan kerupuk yang di situ. Itu kerupuk semua ya. Kira-kira siapa yang kalau sudah dapat, kayaknya nggak dapat lagi deh ya. Kecuali diminta tolong suruh ngambilin ya. Tolong ngambilin itu berarti dia dapat lagi, mungkin begitu ya. Gimana Kak? 8 lagi Kak? Satu dulu sambil jalan situ nggak apa-apa biar cepat. Yang pertama ada nomor 960. Berapa? 960. Nomornya sampai hampir 1000. Yang hadir banyak kok. Oh, kembali mungkin. Kembali tahu. Sorry. 096. 096 dikira 960. Jawabannya tak berapa? Ternyata 096. Bagaimana ya? Dikira 960. Next ada 165. 165. 165. Ada? 165. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Next ada 039. 039 atau 039. Oh ada itu. Kayaknya ada yang berdiri itu. Lanjut Kak. Next 144. 144. Saudari Fani Silviani Prabowo, saya minta untuk siap. Next ada 028. 028. Dan Saudari Silviani Prabowo, mohon siap. Baru 4. selanjutnya ada nomor 081. 081. Oh ada. Lanjut. Ya baru 5. Ya, Terus ya. ada 067. 067. Oh ada. Next 077. 077. Oke ini Nomor 1 ini. nomor cantik 077. Ya, next 121. 121. Ada? Ada. Ada. 1, 2, 3, 4. Berarti udah 8 ya. Oh, Michael ya. Tadi yang ngejeram dia deh. Kok diam aja karyawan? Apalagi batuk. Hei. Dan ini Oh iya. 1, 2, 3, 4, 8. Ya. Apa ini? Pak Sendro ya. Monggo Pak Sendro memberikan kartunya. Bapak Ibu, kami masih terhubung connect dengan saudara-saudara yang di luar kota. Di luar kota itu ada yang di Jakarta kayak saudara Andre tadi, ada yang di Bandung, ada yang di Tegal, ada yang di luar Jawa, ada enggak ya?
Nah, kami setiap tahunnya itu memberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dan hadir dalam perayaan Natal. Dan kami menyediakan waktu sekitar 5 atau 6 menit untuk memberikan persembahan pujian atau yang lainnya. Dalam hal ini akan diwakili oleh Saudara Andre Sugito. Kata pesannya Mas Nano supaya Sugito tidak dimunculkan. Nggak apa-apa. Andreas apa Andre? Andre Sugito akan kolaborasi dengan Silviani Prabowo. Dipersilakan, Fani. Saudara Andre Sugito akan kolaborasi dengan Silviani Prabowo, tidak pakai noto botosono, Mangkubuwono, Nyokora Harjo, nggak pakai itu. Terima kasih Om bisa senyum ya. Selamat malam, selamat Natal semuanya. Semoga damai dan sukacita Natal di tahun ini melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kalau yang tahu lagunya bisa nyanyikan bersama-sama. Holy One, the stars so brightly shine. Leaves the night, all for years through. Lord, lay the wood in sweet and meadow pine. And the soul filled with a thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder reign, and pure and glorious morn fall.
ambil 2 lebih ya? Atau apa? 2 dulu ya, rupanya lebih besar ya. Oke, sudah agak lebih besar ini isinya, tapi bungkusnya kecil. Masih ada 4, kita ambil 2. Yang mengambil Kakak Frida aja ya. Bisa nggak? Apa? Tituling yang sana. Kak Frida lagi kurang sehat katanya. Kehadiran terjauh ini Bapak Ibu karena Kak Frida dari Kupang. Aduh banget. Kapan datang Kak? Udah domisili di Brebes ya. Oke, ada 2 di sini, siapa bro? Nomor 183. Ada nggak? 183. 183. Oh, ada itu yang jalan di sini? Enggak ya? Ya. Awas nih. Anus? Terus 54321. 045. 045. Ya. Gimana? Oke. Satu lagi. Ternyata yang dapat satu lagi. Satu lagi ada nomor 012. 012 dari Jakarta mungkin. Silakan Bapak Denis. Nanti masih ada 2 lagi Bapak Ibu. Kaum muda remaja GBPS mohon siap. Kaum muda remaja GBPS Ebenezer mohon siap. Ya. Saudari Christine dan kawan-kawan mohon siap. Oke. Kau bisa milih tadi? Kirain bisa milih. Ya, oke. Terima kasih. Terus yang ambil foto siapa ini? Enggak ya, udah ya. Baik, masih ada 2, tapi kita lihat kaum muda remaja dulu ya. Kaum muda remaja GBPS Ebenezer, waktu dan tempat disilakan. Kalau pemutusan kata-katanya, kalau malu kucing, saya serahkan kepada Pak Denis.